Selamat pagi anak sekalian, salam jumpa kembali Pak Vincent. Hari ini kita bertemu kembali dan terus pembelajaran agama. Mudah-mudahan Pak bertemu anak sekalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Masih dalam suasana hari kemerdekaan. Kemarin baru kita rayakan ke-76 ulang tahun negara kita dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Anak sekalian, kita akan lanjut materi kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup bangsa Israel. Jadi pedoman hidup bangsa Israel itu adalah 10 perintah Allah. 10 perintah Allah ini diterima Musa di atas gunung Sinai dalam rupa 2 loh batu. Itu perintah Allah. Dan sebelahnya itu ada batu itu 1, 3, 1, 2, 3, 4, dan 5 dan 6 sampai 10. Mari anak-anakku, kita lanjut materi kita. Siapkan hati bagi kita untuk melanjutkan materi kita. Kita akan membuka materi kita dengan doa. Kehadiran Tuhan serta minta atas kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang baik dan setia, hari ini kami ingin mendengar firman-Mu yang Kau berikan melalui Musa, pemimpin Israel. Ajarlah kami untuk menepati janji-janji kami dalam kegiatan kami setiap hari. Berikanlah kami rahmat kesetiaan seperti Engkau selalu setia pada bangsa Israel kalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak sekalian sudah berdoa bersama Vincent. Mari kita lanjut materi kita. Kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira apa sih tujuan pembelajaran dari 10 firman Allah ini? Yang pertama, diharapkan anak-anakku dapat menyebutkan beberapa contoh aturan di sekolah. Yang kedua, dapat menyebut beberapa contoh aturan dalam gereja Katolik. Yang ketiga, diharap anak-anakku dapat menyebutkan secara urut isi 10 firman Allah. Urutan ya, 10 firman Allah. Yang terakhir, 4, dapat menjelaskan manfaat aturan dalam gereja. Mari anak-anakku kita bahas satu persatu menurut 4 tujuan pelajaran ini. Sekarang kita lihat dulu apa arti peraturan. Kalau kita jelaskan apa artinya peraturan norma atau hukum. Peraturan atau norma atau hukum adalah sarana untuk membangun kehidupan bersama yang dibuat atas persetujuan dan kesepakatan bersama pula. Jadi aturan itu dibuat bersama atas persetujuan bersama dan untuk kesepakatan bersama. Bagaimana kalau kita tidak mentaati aturan? Akibatnya seperti apa? Akibat kalau kita tidak setia pada hukum atau aturan perjanjian bersama, maka akan dapat membawa kerugian secara pribadi maupun bersama. Kalau tidak ada aturan pasti bisa merugikan diri sendiri dan juga sesama. Tetapi kesetiaan melaksanakan apa yang ditetapkan bersama akan membawa ketenteraman dan kebahagiaan baik bagi pribadi maupun bagi seluruh anggota masyarakat dan bangsa pada umumnya. Jadi kalau kita mentaati peraturan atau setiap peraturan, maka akan membawa ketenteraman dan kebahagiaan. Untuk siapa? Diri sendiri, masyarakat, dan juga bagi negara. Ini ada beberapa contoh tata tertib atau aturan di sekolah. Jadi aturan itu bukan berlaku hanya di pemerintah atau masyarakat, tapi berlaku juga di sekolah. Di rumah juga pasti ada. Sekarang kita lihat sedikit contoh tata tertib aturan di sekolah. Nah, ini tata tertib yang Pak Amir kita punya. Pertama, tata tertib sekolah kita yaitu anak-anak harus hadir di sekolah 5 menit paling lambat sebelum lonceng berbunyi. Jadi jangan lonceng berbunyi baru datang. Kita sudah terlambat. Kemudian berbaris dengan tertib dan teratur. Sebelum pelajaran mulai, berdoa menurut kepercayaan. Anak-anak mengikuti upacara dengan tertib, memakai pakaian rapi dan bersih. Kemeja seragam harus masuk ke dalam. Kemudian selalu hormat kepada guru. Peliharalah buku dan alat-alat dengan rapi dan bersih. Menjaga kebersihan sekolah. Bila tidak masuk sekolah, harap memberitahu secara lisan atau terus ke sekolah. Itu adalah aturan untuk tertib yang dikeluarkan oleh sekolah. Dan apa yang terjadi?
atau konsekuensi atau akibat kalau kita tidak mengikuti tata tertib ini. Akibatnya seperti ini. Kalau melanggar tertib sekolah, yang pertama, terlambat ke sekolah. Akibatnya apa? Pertama, kalau kamu datang terlambat pasti mengganggu pelajaran. Pak sedang mengajar atau ibu sedang mengajar, kamu pesan pagi Pak, pagi konsentrasi Pak, dan ibu dan juga teman kamu akan terganggu. Kedua, bisa juga kamu tertinggal pelajaran. Kalau urus pelajaran saya jabar kamu datang, pasti kamu tertinggal penjelasan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, pasti kamu merasa apa malu. Bagaimana ya, kalau kamu tidak mengerjakan PR? Akibatnya apa? Penyebabnya tidak mengikuti tertib, terus kerja PR kamu tidak kerja. Akibatnya bahwa kamu sudah pasti tidak mendapat apa nih nilai. Oleh karena itu harus kerja tugas seperti tugas hari ini. Kalau tidak kerja, tidak kirim ke Pak Vincent, pasti kamu tidak akan dapat nilai. Yang berikut, tidak memperhatikan pelajaran. Akibatnya apa? Pasti tidak dapat mengerjakan soal. Jadi seperti pelajaran hari ini, kalau kamu langsung buka di tugas, kemudian tidak lihat video pembelajarannya, tidak lihat PowerPoint-nya, akibatnya apa? Pasti kamu isinya tidak sesuai. Atau jawaban kamu pasti salah. Kenapa? Kamu belum belajar materinya, kamu langsung lihat di tugas. Nanti kamu akan jawab salah dan nilainya pasti tidak akan dapat 10 atau 100. Nah, anak sekalian, itu contoh tertib yang ada di sekolah dan konsekuensi atau akibat kalau kita tidak mentaati aturannya. Jadi aturan ini bukan hanya ada di sekolah, di masyarakat juga ada. Kalau di masyarakat itu contohnya, kalau kita istilah kalau di jalan raya lampu merah, orang lampu merah kita semua harus berhenti. Kalau ada yang jalan apa akibatnya? Pasti tetap bisa tambahkan itu. Seperti itu. Kemudian di rumah tertib. Kalau jam 7 setidaknya semua sudah rumah. Yang jam 7 kamu masih bermain di luar, baru masuk rumah. Mungkin ada juga aturan dari orang tua. Sebelum tidur harus apa? Berdoa. Pulang sepatu tempat harus buku semuanya setar pada tempat. Itu mungkin ada juga aturan yang dilakukan di aturan di rumah. Semuanya untuk kebaikan bersama untuk anggota keluarga. Itu juga di masyarakat. Pemerintah juga mempunyai aturan. Contohnya untuk mengatur seluruhnya itu dalam Undang-Undang 1145 itu ada aturannya. Nah, mari kita lihat beberapa contoh aturan dalam gereja. Di gereja juga ada aturan. Yang pertama, ini beberapa saja, banyak sih. Ini banyak satu. Pertama, semua umat Katolik harus menerima sakramen baptis sebelum terima sakramen yang lain. Jangan sekalian, di dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Dan ketujuh sakramen itu, sebelum terima sakramen yang lain, yang paling pertama kita terima itu adalah sakramen baptis. Jadi anggota gereja dulu. Kalau belum terima sakramen yang lain tidak bisa diterima, seperti sakramen Ekaristi atau orang istilah sang baru, sakramen pengakuan, itu tidak bisa. Kalau sudah dewasa ada sakramen perkawinan, itu tidak bisa terima. Dan sakramen yang lain. Jadi yang pertama ini aturannya harus terima dulu sakramen apa baptis atau Ekaristi. Yang kedua, umat Katolik berdoa harus membuat tulisan. Itu aturan. Jadi kita umat Katolik dan anak sekalian kalau berdoa harus memberi tanda salib, tanda keselamatan kita. Tanda salib itu apa? Yang saya sudah nama Bapa dan Putra. Yang ketiga, pastor, suster, bruder, pater tidak boleh menikah. Itu aturan yang ditetapkan oleh gereja Katolik. Jadi pastor, suster, bruder, pater tidak boleh menikah. Kalau mereka sudah ikrah janji kepada Tuhan untuk menyerahkan diri seutuhnya untuk Tuhan. Dan juga umat Katolik harus mematuhi 10 perintah Allah, ada 5 perintah gereja. Itu adalah aturan. Kita harus mentaati semua. Kemudian aturan gereja yang lain, kalau kita masuk gereja harus sopan, tenang, dan menanggung yang lain. Itu aturan. Masih ada banyak lagi aturan gereja yang lain. Dan terus kalian bisa lihat. Oke, kita lanjut. Nah, anak sekalian, untuk video ini nanti harus buka di sesudah kamu buka seperti di slideshow di PowerPoint, kemudian kamu klik saja
klik ini. Nah, kalau klik ini dengan sendiri videonya akan keluar. Contoh ya, pakai link ya. Coba kembali. Dia akan tersambung langsung di YouTube. Nah, ada iklan. Bentar. Aduh, jaringannya Pak. Oke, jadi dia tersambung memang di